Kerangka utuh tulang manusia ditemukan warga dalam batang pohon aren yang sudah lapuk di Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penemuan ini tak pelak karena membuat heboh warga sekitar. Tim Inafis Polres Serdang Bedagai langsung datang untuk memeriksa dan membawa tulang tersebut. Kerangka manusia ini pertama kali ditemukan seorang remaja berusia 17 tahun yang akan memanen sawit. Pohon yang sudah lapuk itu tiba-tiba tumbang saat hujan turun. Kerangka manusia, namun kita belum tahu pasti kejadiannya kapan. Tapi sekarang ini masih kita lakukan penyelidikan. Hari ini segera kita bawa ke rumah sakit di Tebing. Guna mengungkap identitas korban, kini kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan autopsi. Polisi pun meminta warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar melapor. Di Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Petugas Basarnas menemukan suatu korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Bali. Hingga Rabu malam, total sudah 16 korban meninggal akibat banjir di Bali. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Sementara itu di Gianyar, tim SAR menemukan jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jasad ke rumah duka. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya News melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. 9 Oktober Samira menghubungi. Ini sesuai dakwaan. Bukan saya Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi modal nikah, seorang pria nekat merampok sebuah toko kosmetik di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara itu seorang perampok berpura-pura minta tumpangan mengincar mobil seorang wanita. Seorang pria berusaha merampas kalung emas emak-emak di sebuah toko kosmetik di Selemerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban berusaha melawan meski sudah ditodong senjata tajam. Karena korban berteriak minta tolong, pelaku pun akhirnya panik dan kabur membawa uang Rp200.000 milik korban. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku di rumah calon istrinya di Banjarnegara.
Kepada polisi, ia mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku mengancam korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo dengan nilai kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dan butuh modal sehingga effortnya, segala upaya yang bersangkutan dengan kemampuan yang dimiliki mungkin akhirnya sudah tertutup apapun dia lakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono News melaporkan. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara, pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia menganugerahi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai pelopor dalam peletakan pondasi dasar pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Program ini sebagai solusi menciptakan ASN yang cakap dan mampu bekerja dalam mendorong percepatan terwujudnya visi misi kepala daerah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima penghargaan dari BKN RI sebagai pelopor dalam peletakan pondasi dasar pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Heru juga menerima BKN Award sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Dalam acara ini sebanyak 17 kepala daerah, bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan juga menandatangani komitmen bersama antara BKN RI dan Pemprov Sumatera Selatan. Penghargaan dan penandatanganan komitmen ini sebagai wujud nyata sinergi antar daerah dalam pembangunan meritokrasi instansi daerah. Bahwa pembangunan meritokrasi ini adalah satu cara untuk dapat segera mewujudkan visi misi dari para kepala daerah. Tentu ini harus berbarengan juga untuk proses manajemen. Kalau manajemen talenta berjalan bagus, ini harapannya adalah asta-cita Bapak Presiden cepat terwujud. Karena ASN lah penggerak utama, motor utama dalam birokrasi. Sinergitas pemerintah dalam mewujudkan manajemen talenta kian pesat. Menurut data BKN RI, saat ini tercatat lebih dari 250 instansi yang berproses membangun meritokrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, News melaporkan.